Terima kasih pemirsa Toba TV masih setia bersama kami di sini dan Bang Tony Simanjuntak dalam acara Bincang Santai. Tadi kita sudah tanya sama Bang Tony Simanjuntak bahwa 2019 yang lalu Bang Tony pernah menolak ajakan 3 orang sekaligus untuk menjadi pasangannya maju di Pilkada 2020. Bang Tony tolak saat itu. Nah, Bang Tony, kenapa itu ditolak? Memang pada waktu itu saya nggak ada niat menjadi calon wakil bupati waktu itu, karena saya juga berterima kasih kepada masyarakat Badi Ketampahan yang telah mempercayakan saya menjadi pemenang kembali, bahkan jadi suara terbanyak 3.514. Jadi memang waktu itu saya mikir-mikir kenapa saya tinggalkan, ini kan belum lagi 1 tahun lagi, masih ada 4 tahun lagi anggota DPRD. Jadi memang saya nggak mau dulu itu. Atau memang, mohon maaf saya potong, atau karena 3 orang ini merasa bahwa Anda tidak cocok dengan mereka? Bukan, memang semua mengajak saya waktu itu jadi calon wakil bupatinya. Cuma saya mikir, karena kan baru 2019 kita berjuang, teman-teman saya, keluarga saya masih udah pas capek-capeknya, masa saya lagi mikirnya buat capek lagi, saya pikir itu. Jadi memang nggak ada niat waktu itu, saya katakan sama Bung Jarar waktu itu, saya nggak ada niat waktu itu. Jadi saya biarkan saya menjadi DPRD dulu untuk 2 periode itu kemarin. Kalau tidak bersedia menyebutkan nama, setidaknya menyebut inisial 3 orang ini, Pak Bang Tony, boleh? Memang waktu itu kita terang-terangan aja. Pada waktu itu juga Pak DP dulu Panjaitan juga saya udah diajak. Dulu Panjaitan, bahkan juga diajak oleh ini sekarang Poltaksi Terus, bahkan juga yang punya Toba TV ini saya diajak dulu, itu tulang saya Simpson Panjaitan. Pernah diajak Pak Simpson yang punya Toba TV, memang diajak. Ada lagi yang lain, cuma saya waktu itu kita masih lama, masih tahap perkenalan. Memang saya katakan dulu saya terkhusus kepada tulang Simpson bahwa nanti kita lihat tulang, karena juga saya nggak ada niat itu dulu, karena kan masih partai juga belum menyatakan sikap kepada siapa jatuh pilihannya waktu itu. Jadi masih memang karena 2019 masih agak jauh ya. Masih jauh lah ke tahap 2020. Tapi di tahun yang sama, akhir tahun 2019, Tony Simanjuntak bermanuver. Ada banyak baliho, ada banyak spanduk, hampir di setiap kecamatan. Itu karena apa? Karena kegelisahan seorang Tony kah? Karena suara rakyat kah? Atau karena ada sedikit gesekan dengan petahana saat itu? Oh enggak. Jadi yang pasti bukan ada gesekan, bukan karena seseorang yang enggak. Yang pasti memang banyak tokoh-tokoh masyarakat, ada juga kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, ada juga semualah, bahkan dari keluarga, untuk memotivasi saya, udah maju aja jadi calon wakil bupati. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya saya pernah mikir-mikir sampai lama, saya pikir-pikir ada 1 bulan, tapi memang karena ini amanah, juga ada saudara kita yang ada di Habornas, ada dari Banjulu, udah maju Tony, kami siap mendukung. Nah, awalnya seperti itu. Jadi saya pikir-pikir udahlah, mungkin yang muda itu harus berani mengambil keputusan. Saya pastikan itu, karena yang muda harus berani mengambil keputusan. Jadi karena kesempatan itu tidak akan pernah ada 2 kali. Jadi saya percaya itu, makanya dengan itu udah, mungkin ini waktunya jadi yang muda yang maju, dan ini kesempatan saya mungkin lebih tinggi lagi untuk menjabat dari pemerintahan Kabupaten Toba. Jadi sejak itu saya punya prinsip, kesempatan tidak akan pernah ada 2 kali, kesempatan pasti sekali. Kesempatan hanya sekali, tidak pernah datang 2 kali. Karena ketika kita melewati kesempatan itu, berlalulah semua. Tapi ketika kita pas momennya mempergunakan kesempatan ini, itulah keberhasilan. Nah, itu saya percaya. Apakah satu faktor lain tidak ikut mempengaruhi? Misalnya turunnya jabatan Anda sebagai kemudian Anda yakin jadi wakil bupati ini, gitu. Itu mempengaruhi nggak? Kalau mempengaruhi sih, tapi nggak begitu. Tapi yang pasti apapun yang dibuat partai, apapun yang buat itu jadi amanah. Kita harus terima bahwa itu mungkin itu keputusan terbaik dari satu partai. Jadi saya nggak pernah mengeluh ketika pun saya dibuat jadi anggota biasa, saya nggak pernah mengeluh. Nah, tapi memang ketika banyak dorongan dari kawan-kawan, dari keluarga untuk maju, untuk menemani pasangan calon bupati, jadi situ kita. Ya udah saya pastikan, biarkanlah yang muda dulu maju, saya pikir gitu.
Jadi saya harapkan juga untuk kaum milenial harus berani mengambil keputusan. Gitu loh. Berarti Anda turun dari jabatan Wakil Ketua DPRD, kemudian maju lagi dan berhasil menjadi Wakil Bupati, artinya mundur selangkah untuk maju 5 langkah gitu Pak ya? Iya. Baik, saat ini kita masih lanjut berbincang dengan Bang Tony Simanjuntak, Wakil Bupati Kabupaten Toba yang sudah diumumkan oleh KPU untuk periode mendatang. Satu pertanyaan untuk Bang Tony, apa bedanya bertarung di pileg dan bertarung di pilkada? Oke, bedanya sangat jauh. Kalau pileg kita hanya sebatas dapil Badigi Tampahan. Jadi memang karena kita tinggal di Badigi Tampahan, kita juga bersosialisasi di Badigi Tampahan, jadi kita sudah merasa dekat. Tapi ketika kita masuki kemarin di saat pilkada, wah ini sangat luar biasa. Karena kita harus jalan sampai 16 kecamatan. Jadi memang banyaklah pengaruh-pengaruh yang mau kita hadapi. Terus ada juga tempat-tempat yang nggak pernah terlintas di pikiran saya untuk pergi terkhusus ke kampungnya Alex, Meranti Timur. Karena belum pernah saya seperti itu. Sampai pergi ke Pagar Gunung, sampai pergi ke Pedoman Nuri, Rianyata, Aucing dulu sini hanya sebatas nama saja dulu. Tapi ketika ini jadi pilkada, saya harus ke sana. Harus ke sana untuk menjumpai masyarakat, untuk bisa merasakan seperti apa keadaan daerah tersebut. Belum lagi ada tantangan yang kita berbagai jumpa masyarakat yang sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C, banyak yang ini sangat luar biasanya, sangat inilah nggak bisa terlupakan lah. Kalau pilkada ini sangat luar biasa, memang tenaga pikiran semua sangat harus dipakai setelah. Kalau ditanya lebih banyak duit habis di mana? Di pileg apa di pilkada ini? Ya kalau yang pasti kita lebih banyak di pilkada lah, yang pasti karena skopnya sudah lebih besar, tapi bukan jadi sesuatu alasan kita untuk di masalah dana, enggak. Tapi bagaimana kita kemarin kita mengambil simpati rakyat, mengambil hati rakyat untuk berikan dengan mereka. Tapi kan kalau di pilkada lawannya sedikit Bang, kalau di pileg lawannya banyak. Strateginya sama atau berbeda? Yang pasti sama, nggak ada jauh beda. Kalau pilcaleg memang ada di dapil itu ada banyak, tapi kan masyarakat udah pintar, udah tahu mana yang akan dipilih. Dan juga sama dengan pilkada ini, memang waktu kita udah main jadi calon wakil bupati mendampingi Bapak Poltak Sitorus, saya juga udah tahu bahwa pilihan masyarakat itu udah pasti udah ada. Saya percaya itu. Kalau memang masyarakat ingin perubahan udah pasti dipilih Poltak Tony. Itu kalau merasa pembangunan itu udah ada, saya rasa juga akan memilih 02. Jadi saya yakin dan percaya memang kemarin yang namanya juga kita bagaimana mengambil simpati rakyat, bagaimana mengambil hati rakyat, inilah tugas kita selama kurang lebih 3 bulan kita pergi hampir 231 desa. Hampir semua kita jalani. Memang nggak semua kita bagi, ada beda kita bagi-bagi waktunya dengan Pak Poltak. Mungkin kalau dia ke sebelah pintu Pohan, saya ke belah Harnas, berbagi daerah lah kita. Jadi yang pasti kita harus berdua udah sepakat, harus kita 231 desa kita jumpai, harus kita lalui seperti apa keadaan daerah tersebut. Kalau saya mungkin andai Pak Poltak di sini, mungkin Pak Poltak bisa tanya ketika saya, mungkin Pak Poltak bisa jawab ketika saya tanya bagaimana rasanya kalah dan bagaimana rasanya menang. Bang Tony 3 kali bertarung, 3 kali menang, nggak pernah kalah. Apa rahasianya di mana? Selain dari adat, pendekatan sosial, mungkin doa istri, doa ibu atau apa? Oke, ini pertanyaan Alex ini sangat luar biasa. Memang rasa percaya diri, rasa confidence kita harus tinggi. Tapi ini tidak luput dari seorang dukungan istri yang sangat luar biasa, yang bisa mendukung dengan doa, memberi semangat, yang tiap hari kita diberi semangat doa, dan juga kita diperhatikan sampai kadang juga vitamin nggak bisa lupa untuk itu. Biar fisiknya harus dijaga. Jadi memang dan juga sangat luar biasa lah dukungan istri dan anak saya, terlebih juga kepada orang tua saya yang sangat luar biasa, mama saya, adik-adik saya, terlebih juga dari pihak mertua yang bekerja sampai
siang dan malam, dan juga saudara saya, teman teman sekali juga semua sangat berandil, punya andil untuk bagaimana memenangkan di pilkada kemarin. Itu Di dukungan keluarga itu Ya, kalau pastilah. buat persentasenya wah, kalau di bulan persentasenya sampai 90% itu dukungan dari luar keluarga. Karena apa, Alex? Kadang jarang seorang istri, jarang seorang orang tua ketika mengambil keputusan pada saat saya mundur dari DPR. Karena apa? Meninggalkan yang pasti, mencari yang tidak pasti. Coba pikirkan, Lex, itu 4 tahun lagi loh, 4,5 tahun lagi DPR. Padahal 2019 orang ini semua udah pada capek untuk memenangkan di pilkada kemarin. Saya harus mundur. Sangat jarang loh. Bisa mungkin orang tua, mungkin saya nggak lah Tony, mending DPR lah. Kita nggak tahu nanti perjuangan kita seperti apa. Tapi ini sangat luar biasa. Didukung, udah main terus. Makanya ada motif apa? Jangkor kita itu main terus sangat cecengnya gitu dia kemarin. Jadi memang dukungan keluarga, dukungan orang tua, saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya semua sangat mendukung. Sangat luar biasa saya buka. Terima kasih untuk keluarga saya memberi kepercayaan sampai detik ini. hal paling sulit bagi seorang Tony Simanjuntak saat menentukan keputusan untuk maju sebagai calon wakil bupati. Yang pertama, apakah karena meninggalkan jabatan anggota DPRD selama 4,5 tahun, bahkan kemudian sampai berpindah partai malah? Ya? Yang paling sulit diambil keputusannya di titik yang mana ini? Yang pasti yang di titik yang paling sulit sebenarnya kemarin waktu dua-duanya sempat, waktu kita harus mundur dari DPR dan juga masalah pindah partai pasti ada. Karena juga saya besar sampai di sini dulu itu karena Partai Nasdem dulu. Tapi ketika juga ini kita Partai Nasdem tidak mendukung kita, selagi saya juga kader, ya saya juga harus mengambil keputusan untuk pindah ke Partai PDI Perjuangan. Dan saya sudah punya kartu, saya sudah jadi kader dari PDI Saat Perjuangan. ini sudah tercatat sebagai kader Kader PDI Perjuangan. Punya jabatan di situ? Enggak, masih kader. Masih karena kader. masih lagi. Ya, baik. Bang Tony, terakhir, ini yang terakhir, apa yang akan terjadi di Kabupaten Toba di masa Poltak Tony? Yang pasti kami Poltak Sitorus dan Tony Simanjuntak akan membuat perubahan yang intinya ada perubahan. Perubahan dari mana? Mungkin kita dari perubahan dari diri kita sendiri. Bagaimana nanti bupati dan wakil bupati harus dekat dengan rakyat. Itu yang pasti. Jadi kita harus perubahan dari kinerja kita, pembangunan, mental, revolusi mental. Tapi yang pasti ini semua akan mengajak semua masyarakat Kabupaten Toba agar bersama-sama kita membangun Kabupaten Toba. Karena tidak akan bisa hanya Poltak Tony. Semua masukan kita akan bekerja sama dengan stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh adat. Bahkan nanti semua kita akan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Toba. Kami siap dikritik, kami siap diberi masukan. Seperti apa nanti ke depannya kita berbuat. Dan kami pasti bahwa visi dan misi dari Poltak Tony itu, bahwa di visinya kita akan unggul dan bersinar melalui bagaimana kita mencapai visi kita akan melalui ada 5 panca program. Bagaimana di mana salah satu nilai infrastruktur yang merata, ada juga SDM yang unggul. Mudah-mudahan nanti SDM ini anak-anak sekolah bisa lebih mendapat beasiswa yang bagi membutuhkan, beasiswa yang berprestasi, dan juga bagaimana merubah karakter, bagaimana pola mindset, agar misalnya nanti masyarakat Kabupaten Toba bisa menerima pembangunan, bahkan menerima investor-investor yang datang dari luar, dan juga dari pihak pertanian, pariwisata, dan juga terkhusus nanti kesehatan. Kita semua bersama-sama dan siap dikritik, beri masukan. Baik, pemirsa Toba TV, demikian bincang-bincang santai saya dengan Bang Tony Simanjuntak yang kalau tidak ada halangan dalam beberapa waktu ke depan KPU Kabupaten Toba Samosir akan menetapkan beliau ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati bersama Poltak Sitorus untuk Kabupaten Toba periode 2021 hingga 2024. Kita bertemu kembali untuk program yang lain. Terima kasih, saya Alex Jetro Segian. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Tony.